Bab 276, benda ini, ada banyak di kursi ini. 10.000 batu abadi berkualitas tinggi, yang masing-masing dapat ditukar dengan 50.000 poin ranah. Dan 3.000 batu abadi bermutu tinggi, setiap batu abadi bermutu tinggi dapat ditukar dengan 30.000 poin ranah. Panen ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Bahkan Chen Chang'an belum pernah mendapatkan batu abadi sebanyak itu. Jika semuanya diubah menjadi nilai lapangan, itu di luar imajinasi. Tentu saja, Chen Chang'an tidak terburu-buru menukar nilai domain sekarang. Belum melupakan tugas peningkatan sistem lapangan tak terkalahkan versi 6.0. Yang pertama adalah membuat alam bawah melonjak, mengubah benua Kyushu menjadi negeri dongeng Kyushu, dan mengintegrasikannya ke dalam ribuan negeri dongeng. Yang kedua menyiapkan lapangan senilai 20 juta. Nilai 20 juta di lapangan adalah untuk Chen Chang'an. Bukan masalah. Belum lagi penggunaan batu abadi untuk menukar nilai domain. Sekalipun itu adalah kehidupan ikan asin, para beku di alam tak terkalahkan itu dapat menerobos alam tersebut, dan mereka dapat berkumpul dalam waktu singkat. Terlebih lagi, para beku yang pertama kali datang ke alam tak terkalahkan juga akan menikmati baptisan kematian. Cahaya adalah baptisan kematian. Chen Chang'an mendapat beberapa juta nilai domain di sana. Pada tahap selanjutnya, karena rencana kenaikan, jumlah biksu yang datang ke pegunungan 100.000 hanya akan bertambah. Di sini Chen Chang'an, tugas utamanya adalah melambungkan benua Kyushu dan mengubahnya menjadi negeri dongeng Kyushu. Pada saat yang sama, dalam beberapa hari terakhir, Bai Yue telah berhasil menyempurnakan Dao Surgawi dan mencapai posisi pelindung Dao Surgawi. Seluruh benua Kyushu bisa dikatakan telah menjadi wilayah kekuasaan Bai Yue. Bertanggung jawab atas Dao Surga, di bawah satu orang, lebih dari 10.000 orang. Sekarang, Bai Yue sedang berlatih melawan Mo Wentian. Setelah melewati kota transformasi naga, Mo Wentian sangat ingin menjadi lebih kuat, terbang secepat mungkin, dan menuju ke alam abadi. Oleh karena itu, setelah kembali ke Gunung Feixian, dia berlatih keras. Atau Kaisar Abadi Yihai mengajarinya tentang kultivasi. Entah, Mo Wentian meminta Bai Yue untuk bertarung dengannya, untuk meningkatkan kekuatan Mo Wentian. Jangan bilang, budidaya Mo Wentian sangat cepat. Little Tail tetap berada di Gunung Feixian, menyaksikan Mo Wentian dan Bai Yue berlatih begitu keras, dan merasa malu. Juga bergabung dengan tim pelatihan. Sekarang batu abadi sudah cukup, Anda dapat mulai mengatur formasi melonjak. Oleh karena itu, Chen Chang'an memanggil Bai Yue. Bai Yue menjadi pelindung surga, yang membuat Mei Niang sangat bahagia. Selamat kepada putri ketujuh karena telah menjadi pelindung surga. Selama dia naik ke keabadian, dia dapat bersaing untuk posisi Master Domain Negeri Dongeng Xuanwu. Mei Niang, aku tidak berencana untuk naik ke keabadian untuk saat ini. Mei Niang terkejut, sedikit bingung. Putri ketujuh, mengapa demikian? Bai Yue tersenyum tipis. Guru bermaksud mengubah benua Kyushu menjadi wilayah abadi Kyushu, jadi saya ingin tinggal dan membantu guru. Mei Niang kaget. Kyushu Xianyu, bagaimana mungkin? Di sampingnya, kata Chen Chang'an. Mei Niang, apakah ada yang salah? Mei Niang tidak. Senior, kudengar alam bawah ingin naik ke alam abadi. Bencana kenaikan bahkan lebih mengerikan. Jika benua Kyushu tidak dapat dihentikan dan jalan surga dihancurkan, putri ketujuh, sebagai pelindung jalan surga, pasti akan menderita malapetaka yang berkuasa. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bahkan bisa mati di dalamnya. Chen Chang'an tersenyum ringan. Tidak masalah, itu hanya melonjak dan malapetaka. Kursi ini akan melindungi keselamatannya.
Kata-kata tenang membuat Mei Niang melepaskan kekhawatirannya, hati dan percaya apa yang dia katakan dari lubuk hatinya. Tampaknya jika dia mengatakannya, dia akan melakukannya. Selain itu, Bai Yue Dao. Saya percaya guru. Mei Niang menarik napas dalam-dalam, matanya tegas. Saya juga percaya pada senior. Sangat bagus. Kemudian, Chen Chang'an memberikan cincin penyimpanan berisi 13.000 batu abadi kepada Bai Yue. Bai Yue, formasi kenaikan benua Kyushu akan diserahkan kepadamu. Bai Yue membuka cincin penyimpanan dan tidak bisa tidak terkejut. Cahaya abadi yang luas adalah tumpukan batu abadi bermutu tinggi dan bermutu tinggi yang ditumpuk seperti bukit. Titik petik 2, Jalan Chen Chang'an. Hasil dari pelelangan, serta uang muka dari Huang Fuxianjia Anda, cukup untuk membentuk formasi kenaikan. Cukup, Tuan. Baiklah, silakan atur. Bai Yue mengangguk dan pergi dengan cincin penyimpanan. Chen Chang'an tersenyum pada Mei Niang. Huang Fuxianjia telah mengirimkan bantuan sebesar itu, dan kursi ini tidak akan memperlakukan Huang Fuxianjia dengan buruk. Ikutlah denganku. Chen Chang'an membawa Mei Niang ke aula samping. Di aula samping, ada lebih dari 20 peralatan Tao yang bertumpuk, mengalir dengan pancaran ritme Tao. Setiap perkakas Tao memiliki kualitas terbaik. Ini adalah artefak Tao yang dibuat oleh Chen Chang'an Xianlai menggunakan badan peleburan sajak suci. Dari lelang ini, nampaknya akan lebih banyak artefak Dao Yun yang dibangun di masa depan. Bagaimanapun, dia hanya menggunakan kekuatan Secret Rime Melting Body, dan dia tidak menderita. Adapun Nyonya, dia melihat ke-20 atau lebih peralatan sajak Dao berkualitas tinggi yang menumpuk di sudut aula samping, seolah-olah itu adalah sampah. Dia tertegun, bibir merahnya sedikit terbuka dan tidak bisa menutup. Itu juga luar biasa, bukan? Bukankah saya baru saja kembali ke alam abadi Xuanwu? Mengapa para pendahulu membuat begitu banyak artefak Dao Yun? Setiap orang luar biasa. Ini untuk memberitahu makhluk abadi dari alam abadi Xuanwu, dan mereka tidak boleh menjadi gila. Dia dapat mengingat dengan jelas bahwa pada pelelangan hari itu, kekuatan abadi utama semuanya gila-gilaan untuk bersaing memperebutkan beberapa artefak sajak Dao itu. Senior, ini. Sangat terkejut. Kata-kata Mei Niang tidak lengkap. Seperti yang Anda lihat, peralatan Tao disiapkan untuk Anda. Senior, ini terlalu mahal, terlalu berharga, Huang Fuxianjia tidak mampu membelinya. Chen Chang'an tersenyum ringan. Kemudian Huang Fuxianjia Anda akan mengurusnya ketika saatnya tiba, menyimpan sebagian, dan sisanya akan membantu kami melelang lebih banyak batu abadi. Tempat ini memiliki banyak barang seperti ini di sini. Memalukan, ada yang harus kulakukan hari ini. Saya pergi jalan-jalan, saya hanya punya 3 shift. Saya masih berhutang 2 shift. Saya akan mencoba menebusnya besok. Maafkan aku benar-benar minta maaf. Bab 277, melonjak ke dalam formasi besar, kekuatan keyakinan. Benua Kyushu, Tenggara, Barat Laut, 4 arah. Mereka dipimpin oleh Bai Yue, Mei Niang, Mo Wentian dan Kaisar Abadi Yi Hai. Di tangan setiap orang, ada 1000 batu abadi kelas atas. Batu abadi berkualitas tinggi ini digunakan untuk menyusun Ascension Grid Array. Hasilnya, total ada 4000 batu abadi berkualitas tinggi. Bahkan kekuatan klan abadi teratas di domain abadi, mengeluarkan ribuan batu abadi kelas atas dalam satu tarikan napas tampaknya terluka. Hal ini terutama karena peralatan Dao Yun berkualitas tinggi. Hal ini menyebabkan guncangan dan guncangan besar bagi makhluk abadi di negeri dongeng. Dan karena kultivasi Chen Chang'an tidak terduga di dalam hati mereka,
sepertinya dia telah menguasai cara yang menantang surga untuk menghidupkan kembali orang mati. Jadi, mereka hanya akan melelang, dan bahkan Huang Fuxianjia meminjam banyak batu abadi untuk Chen Chang'an dengan jaminan mereka sendiri. Jika tidak, bahkan jika Chen Chang'an ingin membuat benua Kyushu melonjak, dia tidak akan dapat mengatur formasi melonjak ini untuk saat ini. Lebih dari 20 peralatan Daoyun berkualitas tinggi ditempatkan di ring penyimpanan Mei Niang, yang membuatnya gugup dan bersemangat. Saya semakin khawatir karena saya membawa harta yang berat, bagaimana jika saya dirampok? Tentu saja, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu di benua Kyushu. Bagaimanapun, ada senior di daratan Kyushu, dan putri ketujuh telah menjadi pelindung surga. Untuk saat ini, Anda tidak perlu khawatir akan dirampok peralatan Tao berkualitas tinggi di benua Kyushu ini. Dia pergi ke bagian selatan benua Kyushu dan sampai ke lokasi yang ditunjukkan oleh Bai Yue. Setelah dia tidak mendapatkan peralatan Daoyun, dia kembali ke alam abadi Xuanwu. Sebaliknya, tetaplah di sini dan siapkan formasi yang bagus. Belum terlambat untuk kembali sampai benua Kyushu diubah menjadi wilayah abadi Kyushu. Tentu saja, dia juga ingin menyaksikan pemandangan spektakuler kenaikan benua Kyushu ke wilayah abadi Kyushu. Sepanjang zaman, dan dalam sungai panjang sejarah, tidak ada contoh lain dari kenaikan alam bawah. Hanya saja prosesnya terlalu sulit. Sedikit ceroboh, alam bawah akan jatuh dalam bencana kenaikan. Hal ini telah terjadi selama berabad-abad. Sebenarnya ada hal yang lebih penting. Ribuan makhluk abadi terus berjuang. Alam abadi juga berada dalam urutan yang sama. Alam abadi yang baru saja naik ini terlalu lemah. Kemungkinan besar akan dianeksasi oleh domain abadi lainnya. Inilah yang benar-benar dikhawatirkan oleh Mei Niang. Menggelengkan kepalanya, tidak berpikir lagi. Kekhawatiran tidak ada gunanya. Terlebih lagi, ada senior. Karena dia berniat untuk terbang ke benua Kyushu, dia pasti bisa mengatasinya. Anda tidak perlu khawatir tentang diri Anda sendiri. Anda harus memiliki kepercayaan penuh pada senior Anda, dan mempercayai senior Anda. Kemudian, Mei Niang mengeluarkan 1000 batu abadi kelas atas. Setiap batu abadi diukir dengan indah, bersinar terang. Kemudian, menurut ajaran Bai Yue, Mei Niang memasang mata Nanzen, yang melonjak ke dalam formasi besar. Pada saat yang sama, Kaisar Abadi Yihai, Bai Yue dan Mo Wentian. Mereka juga membentuk formasi timur, barat, dan utara di 3 arah lainnya. Setelah semua ini selesai, mereka kembali ke Gunung Feixian. Tuan, formasi kenaikan telah diatur, kata Bai Yue. Mata Chen Chang'an seperti obor. Bagus sekali, bisakah kamu mengaktifkan formasi besar sekarang? Bai Yue menggelengkan kepalanya sedikit. Kenaikan alam bawah sangatlah penting. Tidaklah cukup bagiku untuk menggunakan kekuatan pelindung jalan surgawi untuk mengerahkan sepenuhnya kekuatan formasi melonjak, dan itu perlu untuk menambah sebagian besar kekuatan alam bawah kepercayaan. Jalan Chen Chang'an, kekuatan keyakinan. Bai Yue mengangguk. Kekuatan keyakinan adalah kekuatan akar lahirnya benua Kyushu. Berasal dari semua makhluk di benua Kyushu. Kebangkitan alam bawah sangatlah penting, dan lebih terkait dengan semua makhluk di benua Kyushu. Sekarang Sang Master bermaksud untuk terbang ke alam bawah. Saya belum mengetahuinya, jadi kekuatan keyakinan belum dikumpulkan untuk saat ini, dan saya khawatir kekuatan formasi Ascension tidak mencukupi, yang mungkin menyebabkan kegagalan Ascension. Kaisar Abadi Yihai di sampingnya tertawa. Senior memang terkenal di benua Kyushu. Kali ini kenaikannya untuk kepentingan Kyushu. Semua makhluk di Kyushu pasti setuju dengan keputusan senior. Karena kekuatan keyakinan dibutuhkan,
tidak apa-apa memberi tahu mereka. Mo Wentian setuju dengan kata-kata Kaisar Abadi Yihai, dan menghormati Chen Chang'an, katanya. Benar, Sang Master sangat dihormati di benua Kyushu, hanya perlu dikatakan, tidak ada yang akan menolak, tidak cukup hanya memiliki keyakinan yang cukup. Kali ini, Mei Niang angkat bicara. Ada sedikit kekhawatiran di wajahnya yang cantik dan menawan. Senior, saya yakin Anda akan mampu membuat alam bawah melambung dan mengubah benua Kyushu menjadi wilayah abadi Kyushu, tapi ada satu hal yang perlu kuberitahukan pada senior sebelumnya. Chen Chang'an mengangguk. Hargai rincian lebih lanjut. Mei Niang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Senior, begitu alam bawah bangkit dan menjadi negeri dongeng, kekuatan hukum surga akan lenyap. Pada saat itu, kemungkinan besar 9 negara bagian negeri dongeng akan diserang oleh negeri dongeng lain dan datang untuk merebut kekuasaan dari sumber negeri dongeng. Meskipun seluruh benua Kyushu memiliki makhluk abadi yang menyerang secara silang, itu tidak berarti apa-apa bagi makhluk abadi lainnya, yang berarti bahwa hampir tidak ada makhluk abadi yang nyata dalam makhluk abadi Nuoda, dan begitu mereka bertemu dengan makhluk abadi lainnya. Yang abadi dari domain yang diserang, saya tidak tahu tindakan pencegahan apa yang dimiliki pendahulunya. Perkataan Mei Niang membuat Chen Chang'an tenggelam, dia tidak menyangka situasi seperti itu akan terjadi. Jalan Bulan Putih. Mei Niang, kamu tidak perlu khawatir, setelah alam bawah naik, aku akan membiarkan Huang Fuxianjia menambahkan bantuan. Kaisar Abadi Yihai penuh percaya diri. Ada senior di benua Kyushu di sini, dan mereka yang tidak membuka mata terhadap wilayah abadi berani menyerang, hanya ada satu jalan buntu. Chen Chang'an bertanya, setelah alam bawah menjadi negeri dongeng, apakah ia akan diserang dan direbut? Mei Niang mereka menggelengkan kepala. Kaisar Abadi Yihai merespons, Senior, tidak perlu khawatir, tetapi ada beberapa kekhawatiran yang tidak berdasar tentang Mei Daois. Di antara alam atas, ada ribuan makhluk abadi, dan ada banyak makhluk abadi yang baru saja naik. Kekuatan sumbernya sangat langka. Umumnya, domain abadi lainnya tidak menyukainya, jadi dalam keadaan normal, tidak akan ada domain abadi lain yang menyerang sama sekali. Tetapi tanah abadi para pendahulu, yang meliputi 100.000 gunung, memiliki kualitas yang tinggi, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika wilayah abadi lainnya mengetahuinya, ini pasti akan menarik wilayah abadi lainnya untuk bersaing. Bai Yue setuju dengan kata-kata Kaisar Abadi Yihai. Chen Chang'an sedikit menyipitkan matanya, berpikir. Dia secara alami tidak takut dengan invasi makhluk abadi lainnya. Selama kamu berani menerobos ke alam tak terkalahkannya, tidak peduli seberapa kuatnya kamu akan mati. Satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan, adalah semua makhluk hidup di benua Kyushu. Lemah seperti semut, setelah diserang oleh alam abadi lainnya, hidupnya akan dalam bahaya. Ladang tak terkalahkannya saat ini, hanya mencakup 100.000 gunung orang berdarah. Tentu saja, dia tidak ingin menghancurkan kehidupan makhluk tak berdosa lainnya karena keinginan egoisnya dan meningkatkan sistem. Tapi untuk Chen Chang'an, mengatasi hal ini tidaklah sulit. Dia berkata dengan ringan, Bai Yue, setelah Kyushu naik ke wilayah abadi, apakah kamu masih bisa mengendalikan wilayah abadi Kyushu? Bai Yue mengangguk, ya, Tuan. Ketika alam abadi Kyushu didirikan, sebagai pelindung surga, saya juga bisa menjadi penguasa alam abadi semu di benua Kyushu, tetapi kekuatan saya tidak kuat. Begitu ada makhluk abadi yang kuat dari alam abadi lainnya, saya bukan lawan. Baiklah, makhluk abadi itu tidak membutuhkanmu untuk menghadapinya, kamu hanya perlu mengatur pintu masuk ke wilayah abadi 9 provinsi di Gunung Siwanda.
Dan para makhluk abadi yang berani menyembunyikan hantu, serahkan pada guru untuk menanganinya. Mata Chen Chang'an menyala-nyala, dan dia bahkan menantikannya. Setelah pintu masuk diatur di Gunung Siwanda, akan ada makhluk abadi yang bermusuhan. Dia menggunakan kekuatan medan tak terkalahkan untuk bisa membunuh dengan tangan terangkat. Gelombang daun bawang lainnya sedang menunggunya untuk dipanen. Tidak masalah, Tuan. Bab 278 Katakan padaku, benua Kyushu yang sensasional. Dengan solusinya, Chen Chang'an tidak perlu lagi mengkhawatirkan kehidupan seluruh makhluk di benua Kyushu. Segera setelah itu, Chen Chang'an berkata pada Bai Yue, "Bai Yue, sekarang kamu akan menggunakan kekuatan Dewa Surga untuk memberitahu semua makhluk di benua Kyushu tentang kenaikan alam bawah." Bai Yue mengangguk dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, kekuatan Dao Surgawi meliputi seluruh benua Kyushu. Suara Bai Yue juga sampai ke telinga hampir semua makhluk di benua Kyushu. "Nama saya Bai Yue, murid Chen Chang'an, dan sekarang saya menjabat sebagai penjaga surga. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada semua makhluk di benua Kyushu. Ini adalah kekuatan Dewa Surga, dan ini sangat menakutkan. Hanya dalam satu pemikiran, itu menyebar hampir ke seluruh benua Kyushu, memungkinkan semua makhluk hidup mendengarnya dengan jelas." Biksu yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Apakah ini dewa penjaga Tao Surga? Itu benar-benar penguasa benua Kyushu, yang terlalu menakutkan. Kemudian, Bai Yue akan membentuk formasi kenaikan, bersiap untuk terbang, dan berencana mengubah benua Kyushu menjadi wilayah abadi Kyushu. Saat rencana itu diumumkan, hal itu menimbulkan sensasi di seluruh benua Kyushu dalam sekejap. Hampir membuat seluruh benua Kyushu mendidih. Tanda seru, tanda seru, tanda seru. Rencana ini sungguh mengejutkan. Semua biksu tercengang. Adapun para penggarap yang bekerja keras di bidang yang tak terkalahkan. Dia tidak bisa berhenti berlatih dan melihat ke arah Gunung Feixian. Ekspresi mereka sama-sama mengejutkan dan mengharukan, dan mata mereka menjadi semakin hiruk-pikuk. Ini hanya sekedar berita heboh. Untuk mengetahui bahwa dunia bawah itu rendah hati. Batas atas berada jauh di atas. Kenaikan menuju keabadian adalah tujuan yang diupayakan dan dikejar oleh semua biksu di benua Kyushu. Dan sekarang, bahkan tanpa budidaya sama sekali, mereka mencapai keabadian. Sebaliknya, ia bermaksud mengangkat seluruh benua Kyushu menjadi negeri dongeng. Hal ini sungguh mengejutkan, merusak kesadaran semua orang. Bai Yue memejamkan mata dan merasakan perubahan di benua Kyushu. Tidak mengherankan, semua biksu bersemangat dan mendidih, dan hampir tidak ada yang menentang rencana ini. Bahkan ada kekuatan iman yang terpancar dari para penggarap tersebut, kemudian dituangkan ke dalam 4 formasi di timur, barat, utara dan barat. Biarkan kekuatan formasi Ascension menjadi lebih kuat. Tentu saja, Bai Yue juga tidak menutup-nutupi. Ia juga memberitahukan kepada seluruh makhluk hidup di benua Kyushu bahwa dalam proses kenaikan, benua Kyushu akan mengalami bencana kenaikan. Jika mereka tidak hati-hati, seluruh benua Kyushu akan hancur. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu mereka bahwa bahkan jika mereka naik ke alam abadi, basis budidaya mereka terlalu lemah, sebanding dengan semut, dan jika ada pembangkit tenaga listrik alam abadi lainnya yang menyerang, mereka tidak akan bisa menolaknya sama sekali. Namun, ketika saatnya tiba, pintu masuk ke wilayah abadi 9 provinsi akan didirikan di Gunung Siwanda, dan tuannya Chen Chang'an akan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi tidak perlu khawatir tentang invasi pembangkit tenaga listrik negeri dongeng lainnya. Dengarkan Bai Yue selesai. Meskipun beberapa beku merasa malu, ini hanya sebagian kecil.
Tetapi lebih banyak beku yang bersedia menanggung akibat kegagalan. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Semua biksu yang mereka kenal. Begitu Kyushu naik, mereka setara dengan orang-orang dari alam atas. Hukum langit dan bumi berbeda, jadi mereka tidak perlu naik lagi, dan bahkan menjadi abadi akan menjadi lebih mudah bagi mereka. Jika Kyushu tidak naik ke wilayah abadi, berapa banyak biksu di seluruh benua Kyushu yang bisa naik ke keabadian? Saya khawatir ini buruk, tapi berubah menjadi negeri Don. Geng itu berbeda. Mungkin setiap orang punya kesempatan untuk menjadi peri. Terlebih lagi, ada pemain tak terkalahkan di dunia, senior Chen Chang'an. Dia adalah master yang tiada taranya dengan kekuatan yang tak terduga. Selama mereka selamat dari bencana kenaikan dan menjadi abadi, dengan perlindungan pendahulunya, mereka hanya perlu berkembang menjadi abadi. Untuk Chen Chang'an di sini, semua biksu penuh rasa syukur, juga kekaguman, pemujaan. Para senior berbudi luhur, berpikiran terbuka dan murah hati, dengan hati terhadap dunia, memberi manfaat bagi Kyushu, dan membuat semua biksu kagum. Bai Yue menceritakan semuanya. Dia kemudian memberitahu Chen Chang'an tentang situasi di benua Kyushu. Guru, semua makhluk di benua Kyushu setuju dengan kenaikan alam abadi, tetapi melihat kecepatan arai besar kenaikan menyerap kekuatan keyakinan, tampaknya mereka masih sangat khawatir dengan bencana kenaikan. Bagaimanapun, ini terkait dengan kehidupan dan kematian seluruh benua Kyushu. Dengan kecepatan seperti itu, kapan formasi Ascension akan mendapatkan kekuatan keyakinan yang cukup? Chen Chang'an bertanya. Sekitar sebulan. Chen Chang'an mengerutkan kening, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana Ascension Arai menyerap kekuatan keyakinan lebih cepat? Bai Yue minta maaf. Guru menyalahkan saya. Saya seharusnya tidak memberitahu mereka tentang bahaya bencana kenaikan, yang membuat mereka khawatir. Itu bukan salahmu, mereka berhak mengetahuinya. Chen Chang'an berbicara dengan nyaman. Kali ini Mein yang berkata, jika kekhawatiran di hati mereka bisa dihilangkan, seharusnya bisa mempercepat penyerapan kekuatan keyakinan. Bagaimana cara menghilangkannya? Mo Wentian, yang sudah lama tidak berbicara, mau tidak mau bertanya. Chen Chang'an tersenyum tipis dan berkata, sangat mudah untuk menghilangkan kekhawatiran mereka, cukup beritahu mereka bahwa kita memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi bencana kenaikan. Bab 279 Ketenangan Pikiran dan Tekad, Anda akan diserang lagi. Setelah selesai berbicara, Chen Chang'an menggunakan kekuatan Special Effects Full Score. Saat kegelapan turun, menyelimuti Kyushu, seperti akhir dunia. Dunia yang masih terang berubah menjadi gelap gulita dalam sekejap. Hal itu membuat semua biksu merasa seolah teror besar akan datang. Ini sungguh mengejutkan. Suara Chen Chang'an, dengan fluktuasi abadi, melintasi sungai waktu yang tak ada habisnya. Kursi ini menjaga Kyushu, jadi bagaimana dengan malapetaka itu? Makhluk di benua Kyushu, tidak perlu khawatir. Di bawah, skor penuh efektif. Chen Chang'an tampaknya telah berubah menjadi dewa tertinggi, memerintah segala sesuatu di dunia. Kata-katanya tenang, acuh tak acuh, dan penuh percaya diri. Tentu saja seolah ingin mengatakan sesuatu. Bahkan bencana yang melonjak, di mulutnya, hanyalah masalah sepele. Dan perkataannya membuat roh Kyushu mempercayainya sepenuhnya, dan bahkan percaya pada perkataan Chen Chang'an. Sepertinya Chen Chang'an mengatakan dia bisa melakukannya. Itu harus bisa dilakukan. Kekuatan para pendahulu tidak dapat diduga, seluas alam semesta, sedalam jurang purba, dan tak terkalahkan di dunia. Sekarang, kekuatan mengerikan seperti itu telah dilepaskan, menyebar ke seluruh Kyushu, membuat semua orang kagum, teror, dan membuat semua orang menjadi gila.
Senior sangat kuat. Seberapa kuat kesengsaraan kenaikan? Apakah masih lebih kuat dari pendahulunya? Mereka tidak percaya. Dan inilah dampak dari special effect full score pada semua makhluk di benua Kyushu. Pada saat ini, sama sekali tidak ada seorang kultivator yang perlu mengkhawatirkan apapun, dan dia telah mengambil keputusan. Menunggu datangnya malapetaka kenaikan. Dari tubuh mereka, kekuatan keyakinan muncul, berbentuk seperti gelombang yang mengamuk, diserap oleh formasi kenaikan. Bai Yue kaget, matanya yang indah membelalak. Sungguh kekuatan iman yang kuat. Chen Chang'an menghilangkan kekuatan skor penuh efek khusus, dan berkata kepada Bai Yue. Bagaimana dengan kekuatan keyakinan pada formasi Ascension sekarang? Bai Yue menekan keterkejutan di hatinya dan merespons. Tuan, dengan kekuatan keyakinan yang muncul dari benua Kyushu, hanya perlu 5 atau 6 hari untuk Ascension Array, itu sudah cukup. Bagus sekali, biarkan semua makhluk di benua Kyushu mempersiapkan diri terlebih dahulu dalam beberapa hari terakhir. Jika kekuatannya sudah cukup, langsung mulai formasi Ascension. Ke samping, Kaisar Abadi Yihai menelan seteguk air liur, wajahnya pucat, dan dia meneteskan keringat dingin. Dia benar-benar terkejut dengan kekuatan mengerikan yang baru saja digunakan Chen Chang'an, Special Effect Full Score. Dia tidak dapat menggambarkan kekuatan semacam ini, sungguh menakutkan. Bahkan kekuatan yang terpancar dari sosok pendukung yang berasal dari domain abadi surgawi yang saya lihat di kota Hualong sebelumnya, jauh dari sebanding dengan kekuatan yang terpancar dari para pendahulunya. Tepatnya satu di langit dan satu lagi di bumi. Perbedaan antara awan dan lumpur. Biarkan Kaisar Abadi Yihai memiliki intuisi. Jika sosok pendukung itu menghadapi Chen Chang'an, orang itu pasti akan mati. Kaisar Abadi Yihai menghela nafas dalam hatinya, adik kecil Mo Wentian ini benar-benar berwawasan luas dan beruntung. Ada makhluk tertinggi yang menerimanya sebagai murid. Saya tidak tahu mengapa rasanya begitu asam, sangat iri. Semuanya sudah siap. Di lain waktu, yang perlu dilakukan hanyalah menunggu formasi Ascension menyerap kekuatan keyakinan yang cukup. Di sudut daratan Kyushu, gerbang peri terbuka. Orang yang keluar adalah seorang lelaki tua berjubah hijau. Orang ini adalah sosok pendukung yang membawa pergi Jiang Ruhua sebelumnya, disebut Jiang King, dan dipanggil King Lao oleh Jiang Ruhua. Ekspresi Jiang King sombong, matanya dingin dan menijikkan, dan dia turun ke benua Kyushu. Alam bawah tingkat rendah semacam ini, jika dia tidak datang untuk membunuh bocah semut Mo Wentian itu, dan memutuskan pikiran wanita muda itu tentangnya, dia tidak akan pernah kembali dalam hidupnya. Tiba-tiba, Jiang King sepertinya menyadari sesuatu, sedikit menyipitkan matanya, sedikit terkejut. Kenaikan, kekuatan keyakinan. Sambil mencibir, Jiang King mengabaikannya. Alam kecil yang lebih rendah, tetapi juga khayalan untuk melonjak ke alam abadi. Gila sekali, itu konyol. Tentu saja dia tidak peduli dengan semua ini. Ketika saya kembali lagi, saya tidak tahu di mana anak semut itu bersembunyi. Jiang King tidak punya waktu untuk menemukannya secara perlahan. Tembak secara langsung. Kekuatannya sangat kejam dan menakutkan. Itu adalah hukum surga di benua Kyushu yang tidak bisa ditoleransi sama sekali. Jiang King mengerti di dalam hatinya. Karena ada formasi besar Ascension di benua Kyushu ini, berarti benua Kyushu kecil ini sudah memiliki dewa surga. Pelindung Dao surgawi mendominasi benua Kyushu. Kemana perginya semut? Anda dapat bertanya kepada pelindung Dao surgawi kapan saatnya tiba. Ketika dia mengangkat tangannya dan meraihnya, kekuatannya sangat dahsyat, dan dia langsung menghancurkan hukum surga di benua Kyushu. Bai Yue, yang sedang berkultivasi jauh di Gunung Feixian,
merasakan saat Jiang Qing mendarat di benua Kyushu. Dia datang ke halaman kecil dan memberitahu Chen Chang'an, yang sedang bermain catur dengan Kaisar Abadi Yihai. Baru saja memberitahu Chen Chang'an bahwa Jiang Qing telah datang ke daratan Kyushu. Namun tiba-tiba mendapat serangan balik dari hukum surga. Dia mengerang dan langsung terluka, wajahnya sangat pucat. Wajah Chen Chang'an jelek. Orang itu melakukannya lagi. Yah, itu dia menghancurkan hukum surga dan ingin memanggilku. Meskipun dia telah menjadi pelindung jalan surgawi, dia bertanggung jawab atas jalan surgawi dan mendominasi Kyushu. Tapi sekali lagi, ini adalah kelemahan terbesarnya. Terkait dengan Dao surgawi, jika Dao surgawi terluka, dia juga akan menderita serangan balasan dan terluka parah. Secara logika, sama sekali tidak mungkin hal ini bisa terjadi. Lagi pula, di alam bawah, tidak ada orang kuat yang bisa mengancam jalan surga. Tapi sayang sekali, namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bertemu dengan pria besar yang bisa disebut orang yang menakutkan dan berkuasa bahkan di alam abadi. Dan dengan kekuatan surga, jelas mustahil untuk bersaing sama sekali. Di tangan Jiang Qing, hukum surga ini seperti selembar kertas tipis, yang bisa dipatahkan dengan tusukan. Bab 280, di tanah abadi yang luas, Jiang Qing terkejut. Wajah Bai Yue sangat pucat, dan dia terus-menerus diserang oleh hukum surga dan terluka parah. Kultivasi tubuhnya masih terlalu lemah untuk menahannya, menyebabkan seluruh tubuhnya hancur dan terjatuh secara tiba-tiba. Chen Chang'an menangkapnya dan memeluk Bai Yue, dan terlihat bahwa wajah Chen Chang'an bahkan lebih jelek. Menguasai, jangan bicara, sembuhkan dulu. Chen Chang'an berkata dengan suara yang dalam. Kemudian gunakan kekuatan, semua makhluk hidup. Luka di tubuh Bai Yue dengan cepat pulih, dan kulit pucatnya kembali memerah. Detak jantung Bai Yue bertambah cepat ketika dia mendapati dirinya terbaring dalam pelukan hangat tuannya, dan dua rona merah muncul di wajah cantiknya. Pada saat ini, Mei Niang, yang mengajari Little Tail berlatih tidak jauh dari sana, melihat cedera Bai Yue yang tiba-tiba, dan datang dengan cemas bersama Little Tail. Senior, apa yang terjadi dengan putri ketujuh? Mata Chen Chang'an berkilat dingin. Seseorang dengan jahat menghancurkan hukum surga, menyebabkan Bai Yue mendapat serangan balik dari surga. Mei Niang terkejut. Menghancurkan hukum surga, bagaimana mungkin? Kaisar Abadi Yihai membuka mulutnya dan memberitahu Mei Niang. Ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang datang, dan kemungkinan besar itu adalah orang suci dari alam abadi. Dia adalah orang dari alam abadi langit. Dia datang beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, dia menghancurkan fondasinya. Mo Wentian dan menyebabkan Bai Yue menderita serangan balasan dari alam surga. Ternyata itu adalah alam surgawi. Mei Niang bergumam, hatinya berat. Domain abadi surgawi itu, tetapi domain abadi teratas dari ribuan domain abadi, sangat terkenal. Bai Yue, bagaimana perasaanmu sekarang? Chen Chang'an bertanya. Bai Yue tersipu dan bangkit dari pelukan Chen Chang'an. Tuan, saya jauh lebih baik. Saat itulah Chen Chang'an berhenti menggunakan semua makhluk. Namun, matanya masih dingin, bahkan penuh niat membunuh. Aku tidak menyangka orang itu berani kembali dan melukai muridku. Bai Yue, biarkan dia datang ke 100.000 pegunungan. Harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar kucing yang sakit. Bai Yue mengangguk dan menggunakan kekuatan surga. Jiang Qing tidak tahu betapa marahnya Chen Chang'an saat ini. Tiba-tiba, di depan Jiang Qing, muncul portal menuju 100.000 gunung besar. Mata Jiang Qing dingin. Pelindung Tiandao kecil, dia tidak datang menemui lelaki tua itu secara langsung,
tetapi meminta lelaki tua ini untuk menemukannya. Sungguh sombong mencari kematian. Tampaknya hukum Tiandao yang baru saja dihancurkan tidak menyebabkan apapun, serangan balasan padanya. Kemudian, dia mendengus dingin dan melangkah ke portal. Ketika dia keluar dari pintu, Jiang Qing sudah muncul di Gunung Siwanda. Di sini, terdapat energi peri yang kaya dan agung, yang juga sangat murni. Begitu Jiang Qing muncul, dia merasakan energi abadi yang kuat dari sisi ini, dan tidak peduli betapa sombongnya dia tidak bisa tidak terkejut. Mungkinkah portal ini adalah negeri dongeng yang menuju ke negeri dongeng tertentu? Mengapa ada energi peri yang begitu kaya dan murni? Untuk pertama kalinya, Jiang Qing dikejutkan oleh alam kecil yang lebih rendah ini. Pengunjung dari alam surgawi, saya menunggu kunjungan Anda di Gunung Feixian. Saat ini, suara sedingin es cencangan datang dari kedalaman Gunung Siwan. Jiang Qing mendengarkan, mendengus dingin, niat membunuh melintas di matanya, berpikir bahwa cencangan adalah pelindung dao surgawi di benua Kyushu. Ini benar-benar rak yang besar, biarkan orang tua itu pergi sendiri, jangan menyesalinya. Kemudian, Jiang Qing berubah menjadi peri pelangi dan pergi ke kedalaman pegunungan 100.000. Dia merasakan suatu tempat di ratusan ribu gunung, di mana hukum surga sangat kuat. Itu pasti lokasi dewa penjaga surga. Berjalan melintasi 100.000 pegunungan. Dia tanpa malu-malu memancarkan paksaannya sendiri, siap memberikan pukulan pada cencangan agar dia tahu betapa kuatnya dia. Paksaan yang menakutkan, seperti semburan gunung dan gelombang besar, meluncur dari tubuh Jiang Qing, tetapi dengan mudah diblokir oleh domain tak terkalahkan cencangan. Jiang Qing mengerutkan kening, pelindung dao surgawi di benua Kyushu ini tampaknya memiliki dua kuas. Dia adalah orang suci dari dao abadi, dan dia bertanggung jawab atas jalan api surgawi. Sekalipun paksaan yang dia keluarkan menghancurkan benua Kyushu, itu adalah masalah yang sederhana dan mudah. Tanpa diduga, hal itu ditentang oleh kekuatan hukum langit di benua 9 provinsi. Mengejutkan dia, tentu saja, Jiang Qing juga tidak peduli. Dia hanya memancarkan paksaan. Menurutnya, jika ada tekanan yang lebih kuat, pelindung dao surgawi di benua Kyushu tidak akan mampu menghentikannya sama sekali. Mengganggu dia, hanya ada satu cara untuk pergi. Pelindung dao surga tidak bisa mati untuk saat ini. Setidaknya bantu dia menemukan semut Mowentian itu sebelum dia mati. Namun, saat Jiang Qing berjalan melewati ratusan ribu gunung, semakin dalam dia pergi, dia menjadi semakin terkejut. Ekspresinya berubah untuk pertama kalinya. Dia awalnya mengira Fang Xiandi ini hanyalah bagian yang sangat kecil, dan yang terbesar tidak akan melebihi 1 kilometer. Namun kini, dia telah menempuh perjalanan puluhan ribu mil. Meskipun dia telah melakukan perjalanan puluhan ribu mil, dia tetap tidak meninggalkan jangkauan tanah abadi. Semua ini sungguh menakutkan dan mengejutkan. Bahkan sekuat dia, ini adalah pertama kalinya saya sangat terkejut.